Oke, kembali lagi di Number 10 Show. Seperti biasa, minggu ini kita kembali dengan beberapa topik ini sebenarnya. Walaupun season Liga-Liga Eropa sudah berakhir, kayaknya masih banyak sih yang perlu kita bahas. Masih ada hal-hal ya. Walaupun Liga berakhir itu nggak pernah ada tidurnya itu sebenarnya berita-berita bola kan. Ya, betul. Tapi untuk topik kali ini kita ingin sedikit review ulang dulu aja dari liga yang sudah berakhir. Tapi kita mungkin supaya nggak terlalu melebar, kita fokus ke 3 liga besar aja dulu mungkin ya. Jadi pertama Liga Inggris, kemudian Serie A, sama Liga Spanyol. Jadi itu aja lah mungkin yang kita perlu review. Jadi sebenarnya dari 3 liga ini praktis hanya Real Madrid aja yang bisa memastikan gelar juaranya lebih dini gitu kan. Tapi secara overall nih atau dari 3 liga ini, dari kamu gimana Wan review untuk season 2021-22 ya? 2022. Ya, secara overall ini lagi-lagi musim 2021-2022 ini menjadi bukti bahwa sebenarnya Inggris itu liganya memang kompetitif, tapi bukan jaminan kalau koefisien klubnya bukan jaminan kalau perwakilan mereka itu bisa juara di Eropa. Dan lagi-lagi Spanyol 17 kali. Dan ini yang ke-17 Real Madrid juara 17 Real Madrid menjadi tim ke-17 yang juara di Champions League gitu. Champions League. Nah, tapi kalau misalnya dilihat dari kita coba bandingkan di awal season dengan di akhir season ini, ada kejutan nggak dari 3 liga ini? Serie A sih sebenarnya. Sebenarnya yang kejutan itu Serie A. Kalau Inggris itu ya kita dari awal sudah memprediksi Liverpool sama Manchester City. Dan kejutannya mungkin Chelsea ya, karena tiba-tiba ada perang Ukraina dan akhirnya Abramovich itu paling kejutannya di situ sampai akhirnya Chelsea drop ke akhirnya enggak cuma Liverpool sama City. Tapi kalau yang mengejutkan ya Milan sama Inter ini sebenarnya kalau aku gitu. Persaingan sampai akhirnya itu dan disalibnya tuh nggak enak banget loh. Disalibnya Inter itu nggak enak banget loh. Aku sampai kepikiran sama podcastmu sama Falco. Yang dia feelingnya bisa-bisa di akhir musim Inter nggak juara, dan kejadian gitu. Karena sebenarnya kalau di Liga Inggris kita lihat dari drama sampai laga akhir itu sebenarnya ini bukan kali pertama sebenarnya kan. Cuman memang yang di Serie A musim ini apalagi faktor squad Inter Milan itu sebenarnya mungkin yang kehilangan Lukaku dan Hakimi itu berpengaruh banget. Berpengaruh plus faktor pelatih mungkin ya. Bisa jadi iya. Karena Simone Inzaghi kalau misalnya dibilang dibanding dengan Conte, Stefano Pioli ya. Dari segi nama sebenarnya Stefano Pioli itu tuh orang-orang mungkin nggak terlalu nggak terlalu memperhitungkan sebenarnya. Tapi kalau misalnya kita mau lihat lebih detail, karena ada beberapa juga pandit luar sempat bilang di awal musim itu berani dibilang Milan itu berpotensi jadi juara karena skuadnya itu tidak terlalu jauh berubah, dan Pioli dibanding dengan Simeone itu sebenarnya sudah unggul dari segi pengalaman sebenarnya. Iya. Tapi ya balik lagi sebenarnya kalau kita mau flashback ke awal musim, siapa sih yang mau menjagokan Iya makanya yang justru Juventus dengan si siapa tuh yang Dusan Vlahovic malah cuma peringkat 4. Awalnya kita kira bakalan bounce back di paruh kedua dingin kan. Ternyata masuk angin. Ternyata nggak kerokan sampai akhir musim. Tapi kalau misalnya dari Liga Spanyol, aku sendiri sebenarnya pencapaian Barcelona itu salah satu kejutan kalau bagi aku sendiri. Aku sepakat sama itu, iya. Karena kita melihat dari performa awal musimnya, karena dari kondisi
klubnya sendiri, kemudian keluar masuknya pemain. Awal mula saya pribadi juga Aubameyang pindah ke Barcelona itu apa gitu? bakalan flop gitu kan. Iya, iya. Walaupun pada akhirnya Aubameyang kemudian ada Traoré itu nggak terlalu kayak perlahan nurun dia performanya, tapi hasil akhirnya di akhir musim itu peringkat 2. Peringkat Siapa yang 2 ganti gitu kan? padahal di awal musim Barcelona itu jangankan papan tengah, bahkan sempat di bawah-bawah kan? Iya. Tapi kalau misalnya kita ini kita ke Liga Inggris ya. Oke, liga favorit kita semua ya. Sebenarnya kan kalau yang untuk perebutan juara memang tinggal bersisa 2 ya klub itu aja, Liverpool sama Manchester City. Tapi justru ada juga persaingan perebutan 4 besar. Ya. Di akhir-akhir itu yang bertahan itu memang hanya Arsenal sama Spurs, tapi sebelumnya itu ada 4 tuh. Ya. Arsenal, Spurs, Leicester, bukan West Ham. West Ham ya, West Ham. Sama tim kebanggaan kita. Yes, bubar. Nah, kamu gimana ngelihat Tottenham ini sebenarnya di bawah Conte? Karena sebenarnya ya kalau aku pribadi, awal mula itu bakalan susah nih Conte. Aku bilang susah itu karena pada akhirnya mereka lolos Liga Champions. Lolos, iya. Aku ngelihatnya itu satu kesuksesan buat Conte ya. Walaupun sebenarnya Conte itu ini bukan pengalaman pertama kalinya di Liga Inggris. Di Premier League ya. Tapi kalau misalnya kita lihat lah dengan tim Spurs nih ya kan, yang Spursy gitu. Conte menurut kamu nih sejauh ini menangani Spurs gimana kira-kira? Apakah memang ya Conte itu sebenarnya memang kalau mau nanganin tim manapun dia nggak ngelihat sebenarnya, tapi karena dia pada saat Ivan Perisic yang berhasil nih ke Spurs, dia bilang Conte itu pelatih yang apa ya dituntut pemain itu bekerja keras gitu kan, dan memang punya mental juara lah. Tapi kalau secara keseluruhan nih Conte di Spurs itu bagaimana dari kamu? Kalau aku melihat Conte di Spurs itu memang pada awalnya dia kayak sulit menemukan formula dari tim yang sudah ada pemainnya gitu. Jadi dia nggak bisa mengutak-ngatik dengan bebas. Tapi ketika memasuki bursa ketika dia bisa beli pemain dan akhirnya Dejan Kulusevski dibawa, terus si Bentancur dibawa, yang orang-orang sempat mikir apa sih cuma ngapain gitu pemain kelas B lah istilahnya. Tapi ternyata pada akhirnya Dejan Kulusevski dan Bentancur itu mungkin yang paling menonjol Kulusevski kali ya. Apalagi dengan karakter permainannya sebenarnya kalau kita bandingkan agak susah mau nyetel di Liga Inggris kan. Iya, cepat gitu kan. Iya. Dan faktor lain itu mungkin karena kedua pemain si Kulusevski juga masih muda dan dia track back-nya juga bagus gitu kan. Jadi mungkin itu menjadi titik baliknya Conte sih. Dan itu yang bikin mereka berhasil termasuk mengalahkan Manchester City yang akhirnya parkir bus, tapi entah kenapa menang. Dan sebenarnya nggak aneh sih Conte parkir bus menang, itu bukan hal yang aneh. Karena memang didukung juga dengan pemain yang dia punya kan. Harry Kane kalau misalnya sempat dibilang punya peran nomor 10. Kemudian ada Son tinggal umpan aja kan. Lari aja tuh gitu kan. Iya. Oke. Sebenarnya yang mengejutkan ini sih West Ham sih. West Ham ya? Iya, sayangnya nggak lolos. West Ham-nya apa David Moyes-nya? David Moyes-nya, bukan West Ham-nya, sorry ralat. David Moyes-nya. Kayaknya ini sebenarnya David Moyes yang harusnya direkrut Alex Ferguson pada tahun 2013 gitu. David Moyes yang ini ya? David Moyes yang ini. Yang itu tuh kayaknya ini David Moyes dari Earth 666 kayaknya. Dari multiverse kayaknya itu David Moyes. Tapi David Moyes ini memang gimana ya? Apa ini pelatih yang memang cocok di
tim-tim Iya, menengah iya kayaknya. tim-tim ini perusak dominasi. Iya, Nggak kuat kayaknya kalau di klub yang klub besar. pressure tinggi kan. Kayaknya iya. Sepertinya sih begitu. Jadi ya setuju sih dengan performa West Ham di bawah David Moyes. Ya kalau misalnya dibilang awalnya mungkin tim-tim lain tuh hanya fokus di Big Six yang lain gitu kan. Ternyata sampai akhir musim, walaupun memang pada akhirnya Nggak anti lolos. klimaks lah Anti ya, klimaks, karena di iya. Piala Eropa, UEFA ya, Eropa. itu kalah lawan Frankfurt ya anti klimaks memang, cuman ya siapa sangka awalnya gitu. Betul. Yang aku pengen nanya satu hal. Arsenal nggak lolos itu sebuah kejutan atau enggak? Enggak sih kalau menurutku ya. Enggak kejutan. Cuman memang karena terlalu berharap aja, sudah ada harapan nih kan. Iya. Dan pada akhirnya padahal awalnya mereka bisa menentukan nasib mereka sendiri kan. Iya, ya mereka sendiri yang bikin nggak lolos gitu, mereka sendiri. Tapi memang harus diakuin Arteta tuh memang apa ya, dia salah satu pelatih yang punya karakter. Tapi pemain yang dia punya itu dia nggak bisa mau menyamakan dirinya dengan seorang Arsene Wenger yang bisa berharap pemain muda itu bisa perform week in week out gitu kan. Jadi ya aku sih ngelihat Arsenal kalau masih manajemen Arsenal percaya dengan Arteta, mungkin baru bisa kita lihat 3 atau 4 musim ke depan kalau dari Arteta sendiri. Oke. Tim kebanggaan kita. Itu ternyata United musim ini rekor peringkat akhir paling buruk sepanjang sejarah klub. Ini rekor lagi ya? Rekor lagi. Ini bukan kejutan, tapi yang aku sempat kemarin agak apa ya, gimana ya? Biasanya kan ya United itu ya bukan di situ ranahnya, bukan di situ habitatnya lah gitu kan. Tapi di bawah Ragnik itu seperti nggak ada suatu urgensi gitu. Kita harus masuk ke sana gitu. Jadi kayak biasa aja, flat gitu kan. Iya. Tapi ini justru beruntung kalau menurutku masuk ke Europa League. Iya, beruntung itu. Hampir aja Conference League. Iya. Oke, tapi kalau misalnya kamu coba kasih gambaran musim depan dari 3 liga ini bakalan ada seperti apa gambarannya nanti? Aku sebenarnya pengen berharap sama Erik ten Hag melihat pergerakannya, tapi belum ada yang betul-betul resmi dan kita nggak tahu ini ten Hag bagaimana. Mungkin musim depan masih tetap di Manchester City. Liverpool aku nggak sedikit agak goyah dengan Liverpool. Mungkin Chelsea akan konsisten di musim depan nanti. Liverpool mungkin karena faktor Sadio Mane dan terakhir itu katanya mau ngambil Arnaud dan Juma kalau nggak salah. Dari Villarreal. Dari Villarreal ya. Berarti tergantung ke masalah transfer pemain nanti. Kalau aku melihat Manchester City masih akan tetap dominan di jadi musim depan. Unggulan. Kalau di Serie A? Serie A, aku pikir Juventus musim depan jadi kembali ke aslinya gitu. Kembali ke habitat aslinya. Tapi kalau khusus Juventus, kalau menurutku ya, kalau masih Allegri yang di situ, ya gimana ya? Sentuhan Allegri itu kayaknya sudah habis. Iya. Tapi aku berharap bapak saya yang di Roma itu bisa masuk. Loh, katanya mau ke PSG. Aku berharap dia ke PSG. Supaya apa? Aku masih percaya dengan nama besarnya dia. Dan dia nggak sepantasnya di Roma. Oke. Walaupun dengan gaya permainannya yang aku secara pribadi kurang suka gitu kan. Tapi dengan adanya dia di level tertinggi sepak bola Eropa, itu bisa memberikan gairah di persaingan level Eropa ya. Walaupun di Liga Prancis mungkin kita hanya akan melihat dia di level Liga Champion, tapi budget-budgetannya gitu pasti akan memberikan warna gitu kan. Iya. Kalau Liga Spanyol?
Spanyol, Barcelona kayaknya. Barcelona Madrid akan kembali gontok-gontokan di ini. Atletico Madrid belum ada kilalian ya. Atletico Madrid kan ditinggalkan Suarez kan. Ditinggal Suarez ya. Griezmann kayaknya nggak bakalan dilanjut, balik ke Kayaknya Barcelona iya. lagi. Mungkin Griezmann, mungkin Atletico lagi akan masuk ke. Kalau Atletico musim depan masih bisa bersaing di 4 besar, itu Simeone udah layak banget dinobatkan sebagai salah satu yang terbaik, udah top 10 lah, top 10 atau top 5 udah. Dengan kondisi pemain yang entah musim depan kayak gimana. Tapi yang kalau Liga Spanyol sih yang patut aku nantikan sih sebenarnya memang Barcelona ya. Kita nggak tahu nih bagaimana, karena gosip-gosip kondisi keuangannya kencang gitu kan. ya. Pemainnya yang musim lalu rata-rata diisi pemain muda gitu kan. Ya nggak semua muda, cuman kalau misalnya dibilang ada Pedri, ada Gavi gitu kan. Kemudian ada Ferran Torres, ya patut dinantikan lah. Apalagi posisi Madrid yang diisi kebanyakan pemain senior, kita nggak tahu siapa nanti yang akan masuk gitu. Betul. Oke, jadi untuk season review kita kali ini mungkin sampai di situ aja. Jadi kita berharap sih, memang masa-masa bulan Juni ke Agustus itu paling membosankan kalau bagi aku sendiri ya. Karena menunggu liga baru. Liga baru ya. Apalagi ini diselingi cuman pertandingan Nation League. Apa sih itu? Pertandingan apa sih itu? Liga apa sih itu? Pertandingan persahabatan yang dikompetisikan. Iya, pertandingan persahabatan yang dikompetisikan. Oke, ada closing statement, Wan? Closing statement, semoga musim depan pelatih miskin taktik juara lagi udah. Berarti kalau kamu? Menarik menantikan ya Erik ten Hag ya. Oke. Menarik sih itu. Cuman kita nggak tahu, kita sudah beberapa kali di PHP-in dengan segala macam framing bullshit gitu kan. Jadi nggak tahu ini harapan sia-sia atau bagaimana. Oke, jadi untuk pod kita kali ini cukup sampai sini. Bagi teman-teman, dinantikan dari pod kami selanjutnya. Kalau misalnya suka dengan video ini, silakan like, share, dan subscribe. Kalau misalnya memang tertarik juga, nyalakan aja tombol loncengnya. Jadi kalau misalnya ada video terbaru dari kami, bisa langsung muncul notif di gadget masing-masing. Oke, mungkin mantap. Gitu aja. Terima kasih banyak. Selamat malam. Shalom.